Halo semuanya, selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas. Hari ini saya akan membahas mengenai isu tentang Bank Bukopin gitu. Dimana kalau kita lihat di sini ada berita ya, belakangan ini di bulan Juni banyak sekali berita yang mengatakan bahwa likuiditas Bank Bukopin seret, nasabah kesulitan tarik tunai. Jadi sekarang ini nasabah dari Bank Bukopin itu sedang pusing ya, karena mereka berusaha untuk menarik tunai uang mereka, tetapi tidak bisa dikarenakan kesulitan dari keuangan Bank Bukopin. Nah, di sini saya akan bahas lebih lanjut, sebenarnya lebih dalam lagi sebenarnya apa yang terjadi dengan Bank Bukopin. Nah, kalau kita lihat dari laporan keuangan Bank Bukopin, kalau saya ambil yang full year dulu ya, di tahun 2019, laporan keuangan dalam satu tahunnya. Nah, Bank Bukopin sebenarnya masih baik-baik saja, tidak ada bermasalah. Kalau kita lihat pendapatannya mereka, ya memang terlihat turun di sini secara pendapatan, tetapi overall secara laba bersihnya, laba operasional sampai ke laba tahun berjalan justru meningkat gitu untuk laba tahun berjalannya Bank Bukopin gitu. Jadi di tahun 2019 full year Bank Bukopin secara laporan keuangan tidak terlihat ada yang bermasalah. Nah, sedangkan di tanggal 31 Maret ya, itu laporan keuangan yang kuartal pertama 2020 kemarin. Di sini terlihat kalau pendapatannya Bank Bukopin sebenarnya masih bertumbuh dari sisi bunga, pendapatan bunga dan pendapatan syariah masih bertumbuh, dengan laba bersihnya di sini laba tahun berjalan ya terlihat turun, tapi turunnya juga nggak terlalu besar. Di sini 53.700. Dalam catatan di sini disajikan dalam jutaan rupiah. Jadi sebenarnya ini adalah 53 miliar gitu, 53 miliar rupiah. Keuntungan dari Bank Bukopin di kuartal pertama. Kuartal pertama itu adalah Januari, Februari, Maret. Jadi 3 bulan pertama keuntungan Bank Bukopin sekitar 53 miliar. Which mean ya masih cenderung baik ya di tengah kondisi Covid seperti ini. Bank Bukopin pendapatannya tidak turun terlalu dalam. Lalu apa yang menyebabkan bermasalah Bank Bukopin sehingga banyak nasabah-nasabahnya yang kesulitan untuk menarik dana? Ini bermula dari akhir Februari, di mana di akhir Februari Bank Bukopin sempat bermasalah dengan pengembalian dana nasabahnya yang menabung uang di Bank Bukopin. Infonya seperti itu. Nah, setelah kita baca sebenarnya di dalam berita ini terlihat bahwa ada satu nasabah, dia ingin menabung di Bank Bukopin, lalu dari pegawai Bank Bukopin tersebut menyalahgunakan uang dari nasabah tersebut untuk diinvestasikan ke instrumen investasi lain dengan imbal hasil 10% per tahun. Lalu nasabah ini mau. Nah, ketika nasabah ini ingin mendapatkan uangnya kembali, ingin menarik uangnya, ternyata investasi itu tidak dapat mengembalikan uang nasabah tersebut, sehingga nasabah tersebut mengalami kerugian akibat tidak dapat kembalinya uang yang disimpan gitu. Nah, nasabah tersebut nggak mau melaporkan oknum pegawai itu. Justru nasabahnya itu melaporkan Bank Bukopinnya, karena dalihnya adalah saya tidak melaporkan oknumnya karena kasus ini, kami melaporkan Bank Bukopin karena saya menabung dengan Bank Bukopin, bukan dengan oknum. Nah, di sini adalah awal mula di mana terjadi isu bahwa Bank Bukopin itu sulit untuk mengembalikan dana. Di mana banyak setelah ini di bulan Februari ya kita bisa lihat. Maka di sini kalau kita lihat secara laporan keuangan ini, lihat simpanan nasabahnya menjadi 76 triliun di sini, karena di sini disajikan dalam jutaan rupiah. Nah, kalau sebenarnya kita bandingkan dengan Desember ya, full year-nya 2019 kemarin, simpanan nasabahnya 80 triliun di bulan Desember, di akhir bulan Desember, lalu hanya turun sekitar 4 triliun ya di bulan Maret gitu. Tapi dari situ sudah mulai muncul isu tidak enak tersebut, sehingga kalau kita lihat dari bulan April, dari bulan Mei terakhir ya, karena bulan Juni masih belum tutup buku, jadi sampai di bulan Mei itu dapat lihat di sini penempatan dana oleh nasabah di Bank Bukopin itu mengalami penurunan. Gitu. Nah, bisa dilihat di sini di giro tabungan dan simpanan berjangka ini kalau kita jumlahkan 10, 17, dan 33 ini berada pada kisaran area 60 triliun dari yang di bulan Maret itu sekitar 76 triliun, di mana penurunan dari simpanan nasabah di Bank Bukopin sebanyak 16 triliun. Itu
cukup besar dalam jangka waktu 2 bulan, sehingga ini yang menyebabkan Bank Bukopin kesulitan untuk mengembalikan dana. Sebenarnya tidak ada masalah dengan Bukopin kalau kita tadi udah saya jabarkan secara keuntungan, secara pendapatan Bank Bukopin tidak bermasalah. Cuma memang bermasalah ketika jika suatu bank dilakukan rush penarikan dana secara cepat dan besar, dana itu akan sulit untuk dikeluarkan. Lalu pasti orang bertanya, Pak, kita kan nabung uang di bank, masa kita nggak narik uang, nggak boleh narik uangnya? Sebenarnya boleh-boleh saja, sah-sah saja kita bisa menarik uang yang kita simpan di bank. Tetapi kalau uangnya itu diminta dalam jangka waktu yang sangat singkat secara jumlah yang besar, tentu bank akan kesulitan. Kenapa? Karena kalau kita lihat di laporan keuangan ya, di pertanggal 31 Maret, ini dapat kita lihat kalau uang yang kita tempatkan di bank itu sebenarnya mereka putar untuk kegiatan yang lain gitu. Seperti mereka meletakkan pada giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia, lalu ada surat-surat berharga yang mereka tempatkan, lalu ada dana yang mereka belikan kredit di sini. Justru kredit di sini cukup besar ya, ada 71 triliun yang kredit yang diberikan untuk pembiayaan atau piutang syariah gitu. Nah, di sini terlihat bahwa dana yang kita simpan di bank itu diputar kembali oleh banknya untuk diberikan kredit kepada orang-orang. Dimana kalau kita lihat penjabaran dari Bank Bukopin ya secara public expose-nya, ini public expose terakhir di kuartal ketiga, triwulan ketiga, jadi sampai bulan ke-9 tahun 2019. Di sini terstate kalau Bank Bukopin itu memberikan, lihat komposisi UKM-nya, komposisi kreditnya justru didominasi oleh sektor UMKM di sini sebanyak 54%. Nah, kredit itu disalurkan untuk UMKM, lalu ada untuk bagian segmen konsumer dan komersial di situ. Dapat kita lihat secara porsinya. Dengan di sini ada perdagangan, jasa, konstruksi dan lainnya untuk komposisi kredit macetnya yang diberikan gitu. Nah, secara perusahaan kalau bank kan kita selalu melihat bank ini kredit macetnya gede apa enggak. Ya memang kalau kita bandingkan dengan Bank BRI, BCA yang NPL-nya cukup kecil ya, ini termasuk tergolong besar 3,81. Tapi at least kalau kita lihat masih di bawah batas wajar oleh penetapan NPL bank, yaitu 5%. Jadi seharusnya tidak terlalu bermasalah kalau kita lihat secara porsi dari kreditnya, NPL kreditnya Bank Bukopin gitu. Nah, kalau kita lihat ya di sini ada penyaluran kreditnya untuk Bank Bukopin ini dari tahun 2017 sampai ke 2019, di mana trennya cenderung memang terlihat turun, tapi saya lihat masih cenderung stabil ya, sebanyak 66 triliun sampai ke September 2019 kemarin, dengan sektornya ada UMKM, consumer dan komersial gitu. Dengan ini produk UMKM itu seperti apa, consumer itu dapat kalian baca di sini seperti apa, komersial itu seperti apa gitu. Jadi fokus pertumbuhan kredit secara konsisten diarahkan ke bisnis retail, di mana secara year on year kredit retail tumbuh 5,15% gitu. Memang kalau kita lihat Bank Bukopin ini berusaha untuk mengikuti jejaknya BRI, di mana UMKM memang sangat banyak sekali untuk melakukan pembiayaan kegiatan usahanya mereka. Nah, jadi dapat dilihat sebenarnya Bank Bukopin itu nggak bermasalah, nggak ada masalah apapun, cuma permasalahannya adalah adanya orang yang melakukan penarikan dana terus-menerus sehingga menyebabkan kekhawatiran Bank Bukopin itu kekurangan likuiditas untuk membayar nasabahnya mereka. Sebenarnya uangnya itu sedang dipakai untuk memberikan kredit gitu. Nah, belakangan ini kita bisa melihat bahwa Bank Bukopin itu akan diakuisisi oleh Kominbank, di mana per tanggal 30 Juni hari ini OJK sudah memberi restu untuk reissue Bank Bukopin gitu. Cuman tanggalnya kita belum tahu keluarnya tanggalnya berapa. Jadi seharusnya tidak terlalu bermasalah untuk Bank Bukopin itu sendiri. Jadi bagi kalian nasabah Bank Bukopin seharusnya cukup lebih bersabar. Jika kalian memang belum terlalu membutuhkan uang tersebut, ya kalian bisa bertahan terlebih dahulu sampai selesai masalah kisruhnya, kembali keuangan sudah kembali lancar. Nah, barulah silahkan untuk melakukan penarikan. Karena bank apapun, jika kita melakukan penarikan secara cepat dan waktu yang dekat dengan isu yang tidak enak, tentunya pasti akan selalu kesulitan, dikarenakan uang yang kita letakkan di bank itu telah diputar oleh bank itu untuk mendapatkan
dana yang lebih besar untuk memberikan kita bunga gitu. Jadi keuntungan bank tuh dari mana sih sebenarnya? Keuntungan bank itu adalah selisih dari kita nabung uang. Kan kita nabung di bank nih, terus kita tiap tahun dapat bunga bank, ya kan, tiap bulan dapat bunga bank. Nah, lalu bank itu memberikan orang lain kredit, memberikan uang kepada orang yang mau minjam uang ke bank. Nah, orang kalau minjem uang ke bank kan ada bunganya tuh setahun. Selisih dari bunga yang diberikan bank kepada nasabahnya dengan bunga yang ditarik dari bank kepada peminjam uangnya, itu adalah keuntungan dari bank itu. Jadi di situ untuk penjelasan mengenai Bank Bukopin, semoga kalian dapat terbantu dengan penjelasan ini. Kalau kita membahas tentang saham di channel ini, dikarenakan Bank Bukopin ini akan re-issue di harga 180, ada kemungkinan Bank Bukopin secara harga sahamnya akan kurang lebih bergerak di area rentang 180 ini, dengan support di area 180 dan area resistance terdekat di area 200-nya 198 di sini. Jadi biasanya kalau perusahaan itu melakukan reissue, mereka tidak akan bergerak terlalu jauh rentangnya dari rentang harga yang dilakukan reissue. Dengan isu terakhir, setiap pemegang 5 lembar saham lama akan mendapatkan 2 lembar saham baru. Jadi kalau pegang 5 lot Bank Bukopin akan dapat 2 lot Bukopin Strip R-nya gitu. Jadi untuk penjelasan reissue mungkin akan saya jelaskan di video lain untuk khusus lebih kepada reissue. Tapi secara pergerakan harga sahamnya kemungkinan besar sampai reissue ini selesai akan muncul tuh tanggal reissue-nya. Nah, sampai reissue ini selesai, kemungkinan Bank Bukopin akan bermain pada area rentang 180-an. Jadi secara tren kita bisa lihat, secara tren jangka pendek Bank Bukopin masih cukup bagus, masih kenaikannya masih cukup bagus. Dapat dilihat di sini trennya masih uptrend ya, dengan selalu membuat titik tertinggi baru. Dan yang terakhir di sini adalah area ini udah nggak bikin titik tertinggi baru, tapi juga udah nggak bikin titik terendah baru. Jadi ini masih masuk pada area sideways. Nah, semoga apa yang saya jelaskan dapat berguna bagi kalian semua untuk menentukan apakah sebenarnya Bank Bukopin ini masih sehat atau enggak, masih layak dibeli apa enggak. Cuma kalau kita lihat dari posisi dana nasabah terakhir sisa 60 triliun, kemungkinan besar memang pendapatannya akan tergerus di situ. Tetapi balik lagi, setelah diakuisisi dengan Kukmin, kita nggak tahu ntar Kukmin akan menyuntikkan dana kepada Bank Bukopin untuk memberikan kredit lagi kepada masyarakat yang ada di Indonesia atau gimana, sehingga labanya Bank Bukopin kemungkinan bisa meningkat gitu. Jadi itu penjelasan saya hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga cuan.